Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Grobogan akan menampilkan demonstrasi kontekstual dalam supervisi akademik. Adapun anggota dari kelompok kami, saya sendiri, Stefani Mariuni dari SMP Negeri 1 Penawangan. Saya Dwi Agustiawan dari SMP Negeri 41 Atap Grobogan. Saya Ratna Novianti dari SMP Negeri 5 Grobogan. Baik, dalam kegiatan coaching kali ini, kami akan membagi menjadi observer, kemudian coach, dan coachee. Pada kesempatan kali ini, saya Stefani Mariuni berlaku sebagai observer. Dan saya Dwi Agustiawan sebagai coach. Saya Ratna Novianti akan bertindak sebagai coachee. Dan silakan menyaksikan tampilan kami. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Stef. Ya, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah kabar baik, Bu. Bu Stef, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, Pak Agus, sebelum kita melakukan kegiatan coaching kali ini, di bagian awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya, Pak. Pertama-tama, nanti kita akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian coaching. Pada kegiatan coaching nanti, coach dan coachee akan saya amati dan nilai berdasarkan rubrik penilaian coaching ya, Pak. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian apakah Pak Agus sebagai coach sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, dan apakah coachee yang dapat merespon pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Agus. Dan jangan lupa ya Pak, saya ingatkan, perlu diperhatikan prinsip dalam coaching, ya, yang meliputi kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Demikian ya Pak. Iya, Ya. Bu. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama, Pak Agus. Pak Agus, kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada kegiatan coaching kali ini, Pak? Ada 3 kompeten yang akan saya kembangkan, Bu. Yang pertama adalah presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Oh ya, baik Pak. Ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan, ya Pak. Pertanyaan yang kedua, Pak. Dari ketiga kompetensi tersebut, manakah yang secara spesifik ingin diobservasi, Pak? Yang ingin saya kembangkan dari ketiga itu, yang pertama yaitu mendengarkan aktif, Bu. Kemudian yang kedua memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Oh ya, baik Pak Agus. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Pak. Indikator yang bagaimana yang diinginkan dalam kegiatan coaching kali ini, Pak? Indikatornya saya ingin coachee menemukan solusi atas permasalahan yang coachee alami, Bu, dari kegiatan coaching ini, Bu. Ya, baik Pak Agus, mungkin diskusi kita di awal sampai ini dulu ya Pak ya. Setelah ini nanti Pak Agus bisa melaksanakan kegiatan observasi bersama dengan coachee ya Pak. Dalam hal ini nanti yang berperan sebagai coachee yaitu siapa ya Pak? Yang berperan dalam coaching ini adalah Bu Ratna, Bu. Oh, yang sebagai coachee, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Setelah ini silahkan Pak Agus sebagai coach, kemudian Bu Ratna sebagai coachee bisa melaksanakan kegiatan coaching. Saya persilahkan Pak, monggo. Oke, terima kasih Bu. Selamat sore Bu Ratna. Selamat sore Pak Agus. Bu Ratna, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak, alhamdulillah. Pak Agus gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik juga, Bu. Yeah. Terima kasih ya Pak untuk waktunya yang sudah diluangkan sama saya, Pak. Jadi saya
Jadi saya pengen cerita nih Pak, pengen sharing sama Pak Agus. Silakan Bu, kalau ingin bercerita, saya juga kebetulan lagi luang Bu. Iya Pak, jadi begini, akhir-akhir ini saya merasa kalau pembelajaran di kelas saya kan guru mapel bahasa Inggris nih Pak. Saya merasa pembelajaran di mapel bahasa Inggris yang saya ampu itu eh, anak-anak semangat belajarnya kok semakin hari semakin menurun begitu Pak. Jadi saya mengamati dari perilaku mereka saat pembelajaran terlihat pasif, kemudian juga tidak bersemangat seperti itu. Nggih nggih. Kemudian jadi menurut Bu Ratna dari pertemuan ini apa yang Bu Ratna harapkan? Iya Pak, saya berharap dari pertemuan kita kali ini, dari ngobrol-ngobrol kita kali ini, saya bisa menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan, dari keresahan yang sedang saya hadapi saat ini tentang semangat belajar anak-anak saya yang makin menurun. Oh, seperti itu Ibu. Baik, nanti coba kita cari solusi bersama-sama atas permasalahan yang Bu Ratna hadapi. Nah, menurut Bu Ratna, apa yang membuat murid-murid kurang bersemangat dalam pembelajaran bahasa Inggris, Bu? Iya Pak, menurut saya mereka kurang bersemangat barangkali karena pembelajaran yang saya hadirkan di dalam kelas mungkin monoton gitu Pak nggih. Jadi anak-anak cepat merasa bosan sehingga tidak bersemangat dalam pembelajaran. Nah, Bu Ratna, jadi anak-anak kurang bersemangat nih Bu, kurang bersemangat, kemudian Nggih. pasif. Jika level 1 sampai 10, menurut Bu Ratna, posisi murid Bu Ratna itu di level berapa, Bu? Untuk saat ini? Iya. Memang semangat belajar anak-anak kan berbeda nih Pak, meskipun mungkin tidak semuanya tidak bersemangat, tapi kalau saya lihat di angka Rata-rata, Bu, mayoritas rata-rata. mereka Nggih, berada di angka 5 Pak. di angka 5 nggih. Nah, harapan Bu Ratna, jadi harapan Bu Ratna anak-anak itu berada di level berapa semangatnya, Bu? Iya Pak, harapan saya agar mereka bisa memahami materi dengan baik, setidaknya mereka harus berada di level 8 Pak. Sudah cukup menurut saya. Level 8. Nggih. Oh, seperti itu nggih, Bu. Nggih. Lalu kira-kira hal apa yang bisa membuat siswa lebih semangat dalam pembelajaran bahasa Inggris, Bu? Menurut saya agar anak-anak lebih semangat dalam pembelajaran bahasa Inggris, saya harus menghadirkan pembelajaran yang lebih menarik bagi anak-anak nggih Pak nggih. Jadi anak-anak bisa lebih semangat juga dalam pembelajaran. Dan tentu saja Oh, harus fokus untuk melaksanakan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. nah, jadi melakukan pembelajaran yang bervariatif, kemudian sehingga anak bisa berfokus, gitu, Bu. Nggih. Nah, saya setuju sekali, Bu. Dalam kemudian Bu Ratna kan ingin melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Lalu media atau sumber belajar apa yang sudah biasa Bu Ratna gunakan, Bu? Iya Pak. Media pembelajaran yang biasa saya gunakan adalah buku bacaan, kemudian teks bergambar seperti itu Pak. Karena memang di sekolah kami di setiap kelas belum terpasang LCD secara tersetting gitu Pak. Jadi untuk memanfaatkan media pembelajaran menggunakan IT memang membutuhkan persiapan yang cukup dan effort yang cukup besar. Oh, oke. Berarti jadi selain teks bergambar, apa yang apalagi yang bisa digunakan, Bu, sebagai media pembelajaran agar anak-anak itu lebih semangat, Bu? Sebenarnya banyak ya Pak ya aplikasi-aplikasi pembelajaran yang bisa
saya manfaatkan untuk pembelajaran bahasa Inggris seperti Quizzes, Padlet, ada Kahoot begitu. Atau bisa juga saya memanfaatkan YouTube untuk mengajak anak-anak mengakses video-video pembelajaran yang menarik seperti itu, Pak. Nah, benar sekali Bu. Jadi dari media-media tadi yang Bu Ratna sebutkan, saya rasa anak-anak akan sangat senang dan lebih semangat dalam pembelajaran jika Bu Ratna mulai memanfaatkan aplikasi pembelajaran yang akan membuat suasana terasa menyenangkan, Bu. Nah, selain itu juga bisa mengajak anak-anak bermain game, Bu, atau bermain peran. Nah, lalu rencananya apa yang akan Bu Ratna lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Rencananya ya Pak, saya akan mulai merancang pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, Pak. Mungkin dengan mulai menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran dalam kelas supaya anak-anak lebih senang saat melakukan pembelajaran. Selain itu juga mungkin saya bisa mengajak anak-anak untuk bermain game, kemudian menyisipkan ice breaking dalam pembelajaran agar suasana belajar lebih ceria dan lebih bersemangat bagi anak-anak. Nah, bagus sekali Bu. Semoga yang Ibu rencanakan itu berhasil dari aplikasi yang Ibu gunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris, kemudian ice breaking yang Bu Ratna gunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris, bisa membuat anak itu merasa senang, kemudian merasa semangat dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris, Bu. Nah, lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana ini, Bu? Iya, Pak. Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid lebih mudah dalam memahami materi yang saya sampaikan, dan juga agar pembelajaran berlangsung lebih menyenangkan sehingga semangat belajar anak-anak juga semakin meningkat setiap harinya. Saya rasa seperti itu, Pak Agus. Nah, Bu Ratna, jadi rencana ini atau hal ini akan Bu Ratna lakukan kapan, Bu? Saya rasa secepatnya ya Pak ya, agar semangat belajar anak-anak yang semakin menurun ini segera bisa kembali baik begitu, agar materi yang saya sampaikan juga bisa diterima oleh anak-anak dengan baik. Nah, apakah besok pagi sudah bisa dilaksanakan, Bu? Tentu bisa, Pak. Ya, Siap bagus sekali, Bu. merencanakan. Nah, kira-kira Bu Ratna butuh waktu berapa minggu untuk melihat progres anak, Bu? Jadi dari yang tadinya 5, kemudian Bu Ratna ingin mendapatkan level yang lebih tinggi tentang rata-rata semangat anak, itu butuh waktu berapa hari atau berapa minggu, Bu? Saya rasa 3 minggu cukup, Pak. 3 minggu cukup ya, Bu? Yeah. Ya, 3 minggu cukup ya, Bu. Jadi saya berharap 3 minggu nanti saya bisa bertemu lagi dengan Bu Ratna, kemudian saya menanyakan progres ini. Semoga hal ini pun atau rencana Bu Ratna ini bisa berhasil sehingga anak bisa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran bahasa Inggris, Bu. Iya, Pak. 3 minggu lagi kita akan bertemu lagi ya, Bu? Iya, Pak. Yeah. Terima Lagi. kasih ya Pak untuk waktu yang sudah diluangkan untuk saya, untuk waktunya Pak Agus untuk mendengarkan keluh kesah saya tentang pembelajaran di kelas bahasa Inggris. Terima kasih Pak. Oke. Lah, Bu Ratna, bagaimana perasaan Bu Ratna setelah kita berbincang-bincang pada hari ini, Bu? Yang pasti lega nggih Pak, karena keresahan itu selama ini hanya saya pendam sendiri. Kemudian setelah hari ini saya sharing dengan Pak Agus, kemudian saya mendapatkan gambaran tentang apa yang harus saya lakukan agar permasalahan ini tidak berlarut-larut. Saya merasa lega sekali Pak dan senang. Ya, nah bagus Bu. Tetap semangat Ibu, tetap semangat, tetap melakukan pembelajaran yang inovatif. Semoga rencana Bu Ratna hari ini bisa berjalan lancar, bisa tercapai apa yang Bu Ratna inginkan.
yaitu melakukan pembelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan untuk anak. Oke. Saya kira ini Bagus. cukup, Ibu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih juga Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Agus. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore Bu Steph. Coachingnya sudah selesai ya Pak. Alhamdulillah, bagus sekali Pak Agus sebagai coach dan Bu Ratna sebagai coach. Baik Pak, setelah kegiatan coaching, saya mau menyampaikan beberapa pertanyaan terlebih dahulu ya Pak. Ya, baik. Ya Bu. Setelah tadi melakukan kegiatan coaching, apa saja yang sudah dilakukan saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan yang ingin dicapai, Pak? Nah, terima kasih pertanyaannya Bu Steph. Jadi dari coaching tadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur cerita Bu. Dengan menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi masalah, kemudian setelah masalah itu sudah teridentifikasi, kemudian coach bisa melakukan rencana aksi dan komitmen coach terhadap rencana aksinya, sehingga melalui alur cerita tersebut dapat menggali coach untuk menyampaikan keresahannya tentang masalah yang dihadapi. Itu Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus. Menurut saya, Pak Agus, menurut saya sebagai observer nih, proses coaching yang dilakukan oleh Pak Agus dan Bu Ratna hari ini memang sudah berjalan dengan baik, Pak. Dan proses yang dilakukan itu sudah sesuai dengan alur cerita tadi, Pak. Kemudian Pak Agus sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga Pak Agus sebagai coach bisa menggali permasalahan yang membuat Bu Ratna tadi galau ya Pak. Dan dengan sendirinya dengan berbicara dengan Pak Agus, akhirnya Bu Ratna bisa menemukan solusinya, kemudian siap untuk melakukan rencananya dengan komitmen, siap untuk melaksanakan tidak lanjut. Baik, Bapak, untuk yang pertanyaan berikutnya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Saya ingin lebih memahami alur cerita itu seperti apa Bu, agar bisa melaksanakan coaching lebih baik. Jadi karena memang namanya coaching itu kan harus dilakukan sering Bu, dilakukan berkali-kali supaya kita bisa lancar, kemudian kita juga bisa lebih memahami alur cerita tersebut Bu. Seperti itu. Baik, bagus sekali Pak. Dengan nanti memahami, semakin kita paham dengan alur cerita, saya yakin nanti Pak Agus bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Demikian ya Bapak untuk kegiatan pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasinya Pak. Saya berharap semoga kedepannya kita dapat melakukan kegiatan coaching yang lebih baik lagi ya Pak. Bu, amin Bu. Baik, untuk kegiatan hari ini kita cukupkan ya Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.